Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 12 ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai usaha listrik, energi potensial listrik dan potensial listrik itu sendiri ya. Ini sebagai bagian dari materi pokok listrik statis di kelas 12. Mudah-mudahan penjelasan pada kesempatan ini bisa memberikan pencerahan pada kalian sehingga kalian tambah mengerti berkaitan dengan materi ini. Baiklah, kita akan mulai. Usaha listrik dan energi potensial listrik. Baik, bagaimana perbedaan antara usaha listrik dan energi potensial listrik? Oke, ya. Energi potensial listrik itu akan timbul pada suatu titik gitu ya. Jika sebuah muatan uji, yaitu Ki Ahsen kita beri simbol, di mana muatan uji ini ya kesepakatan diambil sebagai muatan positif, didekatkan pada sebuah muatan sumber, kita beri nama Ki, di mana muatan sumber ini tentunya bisa bermuatan positif atau bermuatan negatif ya, seperti gambar ini. Nah, jika di titik satu ini akan dipindahkan sebuah muatan atau didekatkan sebuah muatan ya, sebuah muatan uji ya. Nah, maka pada muatan ini kan timbul gaya kolom keluar atau menolak atau menjauh dari muatan Ki. Maka jika kita akan mendekatkan muatan Ki Ahsen ini ke muatan sumber, berarti kita butuh tenaga, butuh energi, butuh gaya kan gitu, untuk melawan gaya kolom ini gitu. Nah, besarnya energi untuk melawan gaya kolom ini ketika muatan uji ini akan dipindahkan, nah itu disebut dengan energi potensial. Ya. Muatan ujinya itu belum dipindahkan, baru akan dipindahkan gitu. Maka ini energi potensial, namanya juga potensi. Jadi belum bergerak muatannya. Gitu ya. Jadi sekali lagi, energi potensi ini akan timbul gitu. Kalau ada muatan lain yang akan didekatkan. Kalau tidak ada muatan lain, hanya sebuah titik, tidak ada energi potensial di situ. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana nanti nilainya itu? Nah, nanti besarnya energi potensial yang timbul pada muatan Ki Ahsen tadi yang akan dipindahkan mendekati muatan sumber, itu nilainya akan sebanding dengan besarnya usaha yang diperlukan untuk melawan gaya kolom tersebut. Ya, oke. Jadi sebanding dengan usaha itu artinya nanti kalau muatan itu berhasil pindah, kan begitu. Jadi kalau belum berpindah, maka belum ada usaha. Sekarang kita lihat supaya lebih jelas bagaimana pengertian usaha itu sendiri. Usaha listrik nanti akan timbul, nilainya akan sebanding dengan perubahan energi potensial listrik antara titik 1 dengan titik 2. Nah, usaha listrik akan timbul atau bisa kita hitung apabila muatannya yang akan dipindahkan tadi berhasil berpindah dari titik 1 ke titik 2. Ya, berhasil bergerak ke sebelah kiri menempuh jarak sejauh delta R. Menempuh perpindahan sejauh delta R. Nah, jika itu berhasil berpindah, maka kita bisa menghitung usahanya. Ya, sama. Cara menghitungnya sama seperti pada saat kita mempelajari usaha pada pelajaran mekanika kelas 10. Bahwa usaha adalah gaya dikali perpindahan. Nah, di sini juga sama. Bahwa usaha untuk memindahkan muatan dari titik 1 ke titik 2 itu sama dengan besar gaya yang harus dilawan, yaitu gaya kolom, dikalikan dengan besar perpindahannya. Ya, gitu. Nah, gitu. Atau, ya, seperti pelajaran mekanika sebelumnya, usaha ini juga bisa kita cari nilainya dengan mencari perubahan energi potensialnya di antara kedua titik. Itu dihitungnya dengan cara energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Ya. Atau kita juga bisa kaitkan dengan kecepatannya. Ya, dalam hal ini berarti diwakili dengan energi kinetik. Bahwa usaha untuk memindahkan muatan dari 1 ke 2 itu sama dengan perubahan energi kinetik. Ya, di antara kedua titik, yaitu sama dengan energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Ya. Oke. Baik, Bapak ulangi sekali lagi. Jadi energi potensial ini akan timbul jika ada muatan hadir di situ yang akan dipindahkan. Baik mendekati ataupun menjauhi begitu. Kalau muatan sumbernya muatan positif, kita andaikan akan didekati gitu.
Berarti harus ada gaya untuk melawan gaya tolak. Kalau muatan sumbernya muatan negatif, maka kita katakan untuk dijauhkan. Berarti butuh gaya atau butuh energi untuk melawan gaya tarik. Nah, seperti itu. Jadi muatannya itu belum berpindah, tapi baru akan dipindahkan. Nah, sedangkan jika muatannya berhasil berpindah dari titik 1 ke titik 2, sehingga timbul besar perpindahan sejauh delta R, nah, maka kita bisa menghitung besar usahanya. Dengan cara mengalihkan gaya kolom tersebut dikalikan besar perpindahannya. Atau sama dengan perubahan energi potensial. Kita bisa menghitung dengan melihat selisih energi potensial di antara kedua titik. Oke. Dengan demikian, maka kita bisa membuat definisi sederhana mengenai energi potensial dan usaha listrik tadi, ya. Maka bisa kita katakan bahwa usaha listrik ini adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melawan gaya kolom dalam upaya memindahkan atau dalam proses memindahkan suatu muatan uji sejauh delta R. Ya, begitu. Atau dengan kata lain, energi yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan uji dari titik 1 ke titik 2. Nah, begitu. Sekarang, energi potensial listrik, ya, di suatu titik bisa kita artikan sebagai besarnya energi yang diperlukan untuk melawan gaya kolom ketika suatu muatan uji itu akan dipindahkan ke titik tersebut. Atau dengan kata lain, kalau kita gunakan definisi yang biasa dituliskan di buku-buku, bahwa energi potensial itu adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan uji dari titik yang jauh tak hingga, yaitu titik yang berada pada energi potensial 0 gitu, ke titik tersebut. Ya. Nah, sehingga kita pun bisa melengkapi persamaannya. Dengan demikian maka energi potensial di titik 1, nah di titik 1 rumusannya tuh adalah K dikali muatan sumber dikali muatan uji yang akan dipindahkan per R1. Ya, R1 adalah jarak dari muatan sumber ke titik itu. Begitu pula untuk energi potensial di titik 2 itu sama dengan K dikali muatan sumber dikali muatan uji dibagi jarak muatan sumber ke titik yang kedua. Nah, dengan demikian kita bisa membuat persamaan usaha, ya, dengan melengkapi persamaan tadi menjadi K Ki Asen, ya, dikali 1 per R2, 1 per ini posisi yang kedua dikurangi 1 per R1, ya. Baik. Demikian perbedaan antara usaha listrik dan energi potensial listrik. Selanjutnya bagaimana dengan potensial listrik itu sendiri? Baik, kita lihat, ya. Nah, misalnya di sini kita memiliki dua buah muatan, yaitu Ki-A, ya, positif dan Ki-B negatif. Lalu di sini kita buat ada dua buah titik 1 dan titik 2. Ya, muatan. Yang pertama muatan A itu berjarak R1A ke titik 1. Lalu R2A ke titik 2. Begitu pula muatan B, R1B ke titik 1, R2B ke titik 2, ya. Nah, maka potensial listrik di suatu titik itu didefinisikan sebagai besarnya energi potensial listrik di titik tersebut per atau dibagi muatan yang akan dipindahkan. Ya, kalau tadi muatan yang dipindahkannya adalah muatan Ki-Asen, maka potensial listrik di titik 1 tersebut adalah besar energi potensial di titik 1 ini dibagi dengan muatan ujinya atau muatan yang akan dipindahkannya. Nah, definisi matematikanya dituliskan V di titik 1, ya, akibat muatan A itu adalah K dikali Ki-A dibagi R1A. Nah, K dikali Ki-A dibagi R1A atau R, ya ini maksudnya R1A gitu ya. Oke. Atau EP1 akibat muatan A dibagi Ki-Asen. Begitu pula untuk titik yang kedua. Ya. Atau muatan 1 atau apa maksudnya potensial titik 1 akibat muatan B. Ya, itu adalah berarti P1B, P di titik 1 akibat muatan B itu adalah K dikali Ki-B. Ya, dikali Ki-B per R1B. Nah, maksudnya ini R1B ya. Ini maksudnya R1B. Gitu. R1B ini R1A. Berarti kita pun boleh mengatakan
besar potensial di titik 2 akibat muatan A. Berarti K dikali QA dibagi R2A. Besar muatan di titik 2 akibat besar potensial listrik di titik 2 akibat muatan B. Berarti K dikali QB per 2 per R2B. Ya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya, apabila di satu titik ini dipengaruhi oleh 2 buah muatan atau lebih dari 1 muatan, gitu, maka potensial listrik di titik 1 ini bisa dihitung potensial totalnya. Ya. Nah, contoh nih. Potensial listrik di titik 1 berarti di sini ada 2 buah akibat muatan 1 dan akibat muatan 2 atau akibat muatan A dan akibat muatan B. Maka kita jumlahkan saja. Ya. Maka V1 sama dengan V1A ditambah V1B. Itu sama dengan KQA per R1A. Nah, yang tadinya R1A. Langsung dikurangi. Kenapa? Muatannya negatif. Nah, muatan negatif, ini kalau pada perhitungan potensial listrik langsung dimasukkan. Tidak melihat panah-panahan. Kenapa? Karena potensial listrik ini adalah besaran skalar. Beda dengan gaya listrik dan medan listrik. Itu besaran vektor, maka ada panah vektornya. Di sini tidak ada. Jadi plus min nilai potensial berdasarkan kepada jenis muatannya. Nah, masukkan ke sini. Dikurangi KQB per R1B. Nah, berarti potensial di titik 2 bisa kita hitung juga. Nah, potensial di titik 2 berarti sama dengan P2A ditambah P2B. Berarti KQA per 2A. Nah, KQA per 2A yang tadi saya sampaikan per R2A. Ditambah ya KQB per R2B, di mana QB bernilai negatif. Nah, begitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke contohnya, ya, kita akan coba buat hubungan dulu antara energi potensial listrik, kemudian usaha listrik dan potensial listrik itu sendiri. Berarti di sini kita bisa membuat definisi yang baru atau persamaan baru untuk usaha dengan melibatkan potensial. Maka menjadi usaha untuk memindahkan muatan dari titik 1 ke titik 2, memindahkan muatan uji dari titik 1 ke titik 2 itu sama dengan Q asen dikali delta V antara 1 2 atau beda potensial di antara titik 1 dan titik 2. Itu sama dengan Q asen dikali potensial total di titik 2 dikurangi potensial total di titik 1. Ya, gitu. Nah, sekarang kita ke hubungan antar besaran listrik seperti yang saya sampaikan tadi. Kita kaitkan dengan gaya yang sebelumnya, gaya listrik dan medan listrik. Gaya listrik hubungannya dengan medan listrik adalah F sama dengan E dikali Q. Sedangkan potensial listrik adalah E dikali R. Maka kita bisa mencari hubungan gaya dengan potensial listrik. Berarti F sama dengan potensial listrik dibagi R dikali dengan muatan. Ya, oke. Nah, sekarang supaya kalian lebih jelas di dalam memahami perbedaan antara usaha listrik, energi potensial, dan potensial listrik itu sendiri, kemudian bisa menghitung nilainya, maka kita lihat contohnya sekarang. Baik, kita coba terapkan pada 2 kasus dulu ya. Nah, kasus yang pertama. Sebuah elektron mula-mula diam. Berarti kalau dikatakan energi kinetik, maka energi kinetiknya 0. Kemudian bergerak melalui beda potensial 1500 volt. Ya. Nah, massa elektronnya sekian, muatannya sekian, berapakah energi potensial akan turun? Gitu ya, dalam satuan joule. Ingat nih, energi potensial akan turun berarti ditanyakan delta EP. Delta EP itu sama dengan W kan gitu. Karena dia sudah berhasil turun. Sudah berhasil bergerak gitu ya ke titik yang lain. Maka kita mencari W gitu ya. Nah, kita masukkan W sama delta EP. Delta EP itu adalah Q kan, atau Q asen ini yang mau dipindahkan dikali delta V dikali beda potensialnya. Gitu. Maka sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikalikan 1500 joule. Nah, tinggal kita kalikan saja dengan cara biasa, maka kalian akan mendapatkan nilai 2,4 kali 10 pangkat min 16 joule. Ya. Nah, ini kasus pertama. Baik, kasus kedua. Jika
ada dua buah muatan, ya, terpisah pada jarak 6 cm. Di antaranya itu kita buat ada titik 2 dan titik 1. Titik 2 di antara Ki A dan Ki B, di mana jarak titik 2 itu 5 cm dari Ki A dan 1 cm dari Ki B. Sedangkan titik 1 ada di posisi yang lain, ya, membentuk segitiga sama kaki. Ki A ke titik 1 5 cm, Ki B ke titik 1 juga sama 5 cm. Nah, Ki A Ki B sama nilainya. 25 kali 10 pangkat min 19 kolom. Sama nilainya. Lalu, berapakah usaha yang diperlukan? Ya, besar energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan ini min 8 kali 10 pangkat min 9 kolom dari titik 1 ke titik 2. Nah, gitu ya, berarti kita mencari usaha langsung. W12 berarti sama dengan Ki A sen dikali delta V 12. Gitu. Itu sama dengan Ki A sen dikali Pi total di 2 dikurangi Pi total di 1. Nah, ini titik 2. Kita cari Pi totalnya dulu di 2. Setelah itu, lalu kita cari Pi totalnya di titik 1. Ya. Oke, kita lihat. Nih. Berarti Ki A sen dikali. Oke, ini adalah Pi total di titik 2. Ini adalah Pi total di titik 1. Kita lihat. Pi total di titik 2 berarti Pi akibat muatan A ke titik 2 ditambah Pi akibat muatan B di titik 2. Akibat muatan A berarti kaki A per 5 cm. Ditambah akibat muatan B, kaki B per 1 cm. Nah, itu adalah total potensial listrik di titik 2. Ya, gitu. Dikurangi, potensial total di titik 1. Nah, ini titik 1 berarti ada Pi akibat Ki A, ada Pi akibat Ki B. Nah, Pi akibat Ki A berarti kaki A dibagi 5 cm. Akibat B juga sama, kaki A dibagi 5 cm. Nah, ini. Kaki A dibagi 5 cm, kaki B bagi 5 cm. Dijumlahkan karena dua-duanya positif. Tapi kan ini depannya dikurangi. Nah, depan dikurangi. Makanya kita menggunakan kurung. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. Maka, untuk memudahkan nanti menghitung, ini Ki-nya kan sama. Ki-nya sama. Berarti kita keluarkan saja. Sehingga kaki itu ada di luar. Ki A sen kali K kali Ki. Kita keluarkan dari kurung. Kemudian di bawah ini ada 10 pangkat min 2. Kita keluarkan saja. Kita keluarkan lalu kita naikkan menjadi 10 pangkat 2. Kalau dia ada di bawah itu 10 pangkat min 2. Per di sini harusnya per 10 pangkat min 2 awalnya begitu. Nah, saya pindahkan ke atas jadi 10 pangkat 2. Ya. Nah, maka sisanya di kurung ini sisanya adalah 1/5 ditambah 1/1 dikurangi ini 2/5. Maka ini totalnya akan menjadi 4/5. Ya. Oke, kita masukkan angkanya. Ini adalah Ki A sen-nya, ini K, ini adalah Ki A, Ki B yang sama itu Ki A atau Ki B ini nilainya sama. Ini adalah 10 pangkat min 2 dinaikkan jadi 10 pangkat 2. Ini konversi dari cm ke meter. Dan ini ada kurung yang sisa dikurung sisanya. Ini hasilnya adalah 4/5. Ya. Oke, maka kita hitung seperti biasa. Plek, beng breng. Hasilnya adalah min 1,44. Di sini ada minnya, ya ada min. Min 1,44 kali 10 pangkat min 14 Joule. Oke, baik adik-adik ya. Sebelum ditutup ya, coba Bapak akan ulangi sekali lagi bagian yang pokoknya saja. Ketika muatan ujinya itu berhasil dipindahkan dari 1 ke 2, ya, maka kalian cari potensial total di 2 dan potensial total di 1. Mencari potensial total di 2, maka dijumlahkan potensial totalnya akibat muatan A dan akibat muatan B. Perhatikan jenis muatannya. Kalau dia ada muatan negatif, maka masukkan negatifnya ke persamaan. Gitu ya. Lalu hitung dengan cermat, hitung dengan teliti, maka kalian akan mendapatkan jawaban yang benar. Oke. Baik adik-adik, demikian penjelasan untuk perbedaan antara usaha listrik, energi potensial listrik, dan potensial listrik itu sendiri. Mudah-mudahan memberikan kalian pencerahan dan tambah mengerti pada materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.